Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Rahmati dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas SD21B. Di video kali ini, saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah Education Communication Technology yang diampu oleh Bapak Andes Safarandes Asmara SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang ICT for Future and Smart Digital Classroom. Di zaman era globalisasi atau di zaman digital sekarang, penggunaan teknologi dan internet sudah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat pada umumnya. Kemajuan teknologi bisa digunakan oleh masyarakat dari berbagai macam usia dan penyebarluasan informasi pun sangat mudah di zaman sekarang. Cukup dengan menggunakan teknologi internet, informasi dapat tersebar dan diakses oleh siapapun di belahan dunia manapun. Penggunaan ICT dalam industri sudah menjadi suatu keharusan bila ingin berkembang. Information and Communication Technology atau bisa disingkat dengan ICT merupakan terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi yang berkualitas. ICT mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Aspek teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Aspek teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Oleh sebab itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak bisa dipisahkan. Adapun dampak positif dan negatif teknologi di masa depan. Masa depan merupakan hasil dari pemikiran manusia yang seiring berjalannya waktu untuk mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut tak lain berasal dari berbagai permasalahan hidup dan kebutuhan yang seringkali dihadapi. Munculnya teknologi masa depan merupakan salah satu bentuk perkembangan zaman yang terus berjalan semakin cepat. Bahkan saat ini manusia pun telah memiliki deretan hasil teknologi yang semakin memudahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meski memudahkan hidup manusia dan berdampak positif, namun hadirnya teknologi masa depan juga menimbulkan pengaruh negatif. Banyak hal di masa kini yang dianggap akan musnah jika manusia menggunakan teknologi masa depan dengan kemampuan super canggih. Berikut dampak positif mengenai kemunculan teknologi di masa depan. Yang pertama, munculnya teknologi jelas mampu memudahkan serta meringankan hidup manusia saat melakukan berbagai aktivitas dalam rangka mencakup kebutuhan hidup. Kedua, teknologi masa depan membuat segalanya terasa kian mudah, efektif, sekaligus efisien. Ketiga, adanya berbagai teknologi masa depan memicu inovasi dan kreativitas untuk terus dikembangkan menyesuaikan kebutuhan manusia. Dan dampak negatif dari kemajuan teknologi masa depan yaitu pertama, menimbulkan kecanduan dan kemalasan sehingga timbul berbagai gangguan kesehatan pada manusia. Kedua, berkurangnya aktivitas fisik karena telah banyak digantikan oleh kecerdasan buatan yang lebih efektif dan cepat. Ketiga, mengurangi interaksi sosial karena banyak kegiatan manusia yang dapat digantikan teknologi modern. Adapun manfaat ICT di masa depan. Yang pertama, memudahkan dalam perolehan dan penyebaran informasi. Kedua, meningkatkan kemudahan berkomunikasi. Ketiga, memudahkan pertukaran data. Dan keempat, memudahkan bertransaksi. Adapun Smart Digital Classroom. Apa itu Smart Digital Classroom? Smart Digital Classroom adalah suatu sistem pembelajaran berbasis penggunaan media digital. Para siswa dibekali dengan sebuah perangkat Chromebook yang menggantikan fungsi buku-buku pelajarannya. Perangkat tersebut memuat materi-materi pelajaran para siswa, sehingga siswa tidak lagi membawa buku-buku pelajaran ketika datang ke sekolah. Selain memuat materi-materi pelajaran, Chromebook tersebut juga digunakan untuk mendukung pembelajaran para siswa. Dengan fasilitas sambungan internet, para siswa dapat mencari informasi, pengetahuan, dan ilmu yang tersebar luas di internet dengan tetap di dalam pengawasan dan bimbingan para guru. Agar penggunaan Chromebook dapat diawasi, maka sekolah juga membatasi penggunaan Chromebook tersebut hanya untuk keperluan pembelajaran. Manfaat Smart Classroom. Yang pertama, fleksibel dalam belajar. Dengan adanya alat ini,
Kegiatan belajar tidak lagi terbatas pada tempat dan waktu. Siswa juga bisa mengakses konten-konten yang bervariasi, yaitu teks, gambar, dan video, sehingga pembelajaran lebih menarik dan interaksi. Kedua, belajar lebih cepat. Tujuannya pembelajaran akan lebih mudah dan cepat tercapai. Konten-konten yang tersedia pada sarana mobil pada umumnya berukuran kecil dan ringkas. Dengan waktu singkat, siswa bisa mengakses konten, menyelesaikan tugas dengan bantuan fitur-fitur, dan memulai topik berikutnya. Ketiga, mobile device mendukung perform belajar. Pengalaman belajar yang positif bisa terfasilitasi dengan menggunakan perangkat mobil, terutama ketika siswa bisa menemukan dan mengambil dengan cepat dan mudah. Di sini ada aplikasi untuk media classroom. Yang pertama yaitu Zoom. Salah satu aplikasi yang populer belakangan ini adalah Zoom. Zoom memungkinkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh secara daring dengan penyampaian materi pelajaran oleh pengajar yang dapat tersampaikan kepada siswa. Sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara dua arah dan siswa bisa langsung memberikan umpan balik terhadap materi yang disampaikan. Salah satu fitur pada Zoom yang sangat berguna adalah fitur screen record yang dapat digunakan untuk merekam materi yang disampaikan pada layar. Dengan fitur ini, kita tidak perlu khawatir untuk ketinggalan materi yang bisa diakses melalui video rekaman yang tersimpan. Dan yang kedua, Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi pembelajaran daring berbasis web yang dibuat untuk memudahkan kegiatan pembelajaran antara pengajar dengan peserta didik tanpa harus bertatap muka secara langsung. Google Classroom merupakan layanan dari Google for Education untuk membantu aktivitas komunikasi antara pengajar dengan peserta didik dalam pembelajaran. Google Classroom memungkinkan Bapak atau Ibu guru melihat perkembangan peserta didik siapa saja yang sudah dan belum menyelesaikan tugas serta dapat langsung memberikan nilai masukan secara real time. Peserta didik juga dapat dengan mudah mengakses dan menerima materi serta mengumpulkan tugas langsung melalui Google Classroom. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.